Apa kabar semua, di mana kalian berada? Jangan lupa cebok habis ook ya. Hari ini saya kembali lagi bersama John Statham. Dan kali ini kami menceritakan perjalanannya dalam dunia akting di film baru yang berjudul Wrath of Man, yang rilis tahun 2021 dan langsung pasang handset dan inilah alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil lapis baja yang membawa uang dari depo, di mana di situ ada dua penjaga atau polisi yang sedang bertugas untuk membawa uang tersebut, agar sampai di tempat tujuan dengan aman dan terkendali. Namun baru saja keluar beberapa meter dari sana tiba-tiba mobil lapis baja itu dihadang oleh sekelompok perampok bersenjata yang kedua orang penjaga itu diperintahkan agar keluar dan setelah itu ditembaki sampai tewas saat itu juga. Beberapa pekan setelah kejadian itu kita akan melihat sebuah perusahaan bernama Portico Layanan Jasa Keamanan Pengantar Uang yang bertugas untuk melindungi dan mengantarkan uang ke beberapa tempat seperti bank, perusahaan dan lainnya. Dikarenakan merasa kehilangan dua penjaga yang kita lihat di awal tadi, manajemen Portico pun merekrut orang baru dan pria ini bernama Patrick Hill yang ingin melamar di perusahaan tersebut. Dan ini adalah Bull, petugas senior yang akan menjadi pembimbing. Dia mengatakan bahwa harus melalui serangkaian tes mulai dari tes kebugaran menembak dan menyetir mobil dan harus mendapatkan minimal skor 70 untuk masing-masing tes, agar dapat masuk di Portico. Dan mulai senam kebugaran kemudian menembak lalu menyetir, Patrick nampaknya tidak terlalu mencolok untuk nilainya di bawah rata-rata karena dia mendapatkan skor 70 sesuai standar kelulusan yang sudah ditentukan. 70%. Dan di hari pertama semua berjalan lancar tanpa ada halangan rintang yang meresahkan sedikit. Saat jam pulang dan akan absen kita akan melihat Patrick yang cuma mandangin kartu absen petugas yang menatapnya seperti menyimpan sesuatu kemarahan dan balas dendam, sehingga bisa disimpulkan bahwa Patrick memiliki tujuan dan maksud tertentu bergabung dengan Portico. Hari kedua tim terlihat berada di dermaga sementara si Bull masuk ke dalam kapal untuk mengantarkan uang kepada klien. Dalam hati pun berbunyi bahwasanya Bull sekarang sedang disandera oleh para perampok dan meminta agar mobil lapis baja berisi uang dibawa ke suatu tempat untuk ditukar dengan nyawa si Bull. Itu membuat Dave terlihat sangat begitu panik dan gugup menghadapi situasi seperti ini, berbanding terbalik dengan sikap Patrick. Justru dia yang nampak begitu tenang dan meminta untuk memberikan yang diperintahkan oleh para perampok. Salah satu perampok meminta salah satu dari mereka untuk melemparkan tas berisi uang itu ke mobil lain dan Patrick menawarkan diri untuk melakukan itu dan meminta Dave untuk diam saja di mobil. Saat melemparkan uang-uang tersebut, dengan sengaja Patrick melemparkan tasnya keluar mobil, sehingga salah satu perampok keluar dari mobil. Dia pun melakukan sesuatu yang sangat amat mengejutkan kepada perampok tersebut. Dan ketika si ketua perampok itu kabur, Patrick mengejar sampai tertangkap kemudian bertanya tentang siapa dalang dibalik perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu, namun dia malah mengolok Patrick dan alhasil. Besoknya, Patrick dipanggil ke kantor atasannya untuk diinterogasi mengenai kejadian kemarin, di mana di situ juga ada dua orang agent FBI yang menanyakan tentang apakah dia melihat pelaku yang sama dengan kejadian beberapa waktu yang lalu. Agent FBI membuka rekaman saat kejadian beberapa waktu yang lalu alias kejadian yang kita lihat awal tadi. Faktanya ada 3 korban yang tewas atas kejadian tersebut, yakni 1 warga sipil yang kebetulan ada di situ, dan saat kita melihat rekaman tersebut kita sudah bisa simpulkan bahwa warga sipil tersebut sepertinya ada hubungannya dengan Patrick. Agent FBI ada kecurigaan bahwasanya Patrick adalah orang yang sudah mereka cari selama 25 tahun. Kita jadi penasaran siapakah sebenarnya Patrick. 3 bulan kemudian, kita akan melihat Patrick bertugas bersama Bull, yang mana mereka kembali dihadang oleh beberapa perampok yang menembak mobil mereka dengan cat, dan meminta semua uangnya untuk diserahkan. Dan ketika salah satu perampok melihat ke Patrick, perampok itu dibuat amat sangat terkejut dan ketakutan setengah mati, ketika melihat bahwa salah satu polisi itu adalah si Patrick, sehingga mereka tidak jadi merampok dan pergi begitu saja, tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Di kantornya semua orang penasaran, sampai-sampai bosnya menganggap bahwa Patrick adalah seorang psikopat yang sangat mengerikan. Dave dan Bullet pun terlihat berdua dan membicarakan tentang sosok si Patrick ini, di mana Bullet melihat langsung ketika salah satu perampok itu nampak sudah mengenal dan sangat ketakutan saat melihat wajahnya Patrick.
5 bulan sebelumnya pada adegan flashback ini kita akhirnya akan mengetahui siapa sebenarnya sosok si Petruk ini, yang ternyata adalah seorang ketua mafia paling dicari oleh FBI yang mana dalam adegan ini terlihat sedang bersama anak sulungnya. Yang kebetulan sedang liburan, Petruk pun mendapat telepon dari salah satu anak buahnya, yang namanya Meg. Mereka ini umumnya melakukan bisnis yang bagus, tapi bukan bisnis yang baik. Kelompok mafia yang diketuai oleh Petruk yakni merampok uang di mana salah satu target ada mobil lapis baja. Dan karena salah satu anak buahnya yang lain tidak bisa hadir, Mike meminta Petruk mengawasi rute perjalanan mobil lapis baja itu, untuk diawasi terlebih dahulu dan melihat ke arah manakah mobil lapis baja tersebut pergi. Saat sampai di lokasi, akhirnya kita akan mengetahui kronologi yang sebenarnya, di mana ada pihak atau kelompok lain yang lebih dulu merampok uang lapis baja tersebut. Dan Petruk meninggalkan putra satu-satunya di dalam mobil demi pekerjaan kotornya, dan akibat hal itu sang anak pun harus menjadi korban atas kejadian tersebut. Dan pada saat itu Petruk akan menolongnya, dia sendiri ditembak di bagian yang tidak vital tapi cukup untuk membuatnya koma selama 3 minggu. Saat sudah pulih Petruk langsung menemui salah satu sahabatnya yang merupakan pimpinan FBI, di mana beliau memberikan nama-nama pelaku kejahatan perampokan tersebut. Dan saat anak buah Petruk ingin menemuinya betapa tegang dan ketakutannya mereka, saat akan menghadap langsung kepada sang bos, di mana mereka menyadari betul akibat kelalaian mereka anak bosnya tewas. Dan takut melampiaskan kekesalannya kepada mereka, tapi bukan tipe Petruk melampiaskan kekesalan kepada anggotanya, karena yang diinginkan adalah nama orang yang telah menembak dan menewaskan putra sulungnya. Petruk menginginkan sebuah nama dari anggotanya, dan mereka mencari dan menemukan sebuah komplotan. Di dalam daftar tersebut didapatkanlah sebuah nama komplotan Gasih Bersaudara. Dan anak buahnya pun langsung mendatangi kediaman Gasih Bersaudara. Mereka ternyata hanya menjalankan bisnis film bokep di bawah umur yang tidak ada hubungannya dengan aksi perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dan yang terjadi selanjutnya benar-benar sangat mengejutkan. Petruk membunuh Gasih Bersaudara dan antek-anteknya dengan begitu santai dan tanpa emosi sedikit pun. Itu bentuk kebenciannya terhadap bisnis tersebut. Petruk kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memberikan uang kepada gadis-gadis muda itu, dan membiarkan mereka pergi. Kejadian itu membuat anak buahnya semakin takut dan segan kepadanya. Hal itu justru membuat Meg mulai khawatir, karena sebagai orang terdekatnya banyak orang yang telah dirugikan dengan aksi perburuan ini. Kali ini Petruk mencari pelaku dengan sebuah pendekatan yang lain. Dia dibantu kenalannya untuk menyamar sebagai penjaga keamanan di Portico. Delta Orange Security System. Dan kemudian adegan berganti di mana di situ ada 6 tentara bayaran yang sudah lama tidak melakukan aksi, dan sangat membutuhkan sekali uang untuk memperbaiki perekonomian mereka. Di antara 6 tentara inilah pelaku yang menebak dan membunuh anaknya si Petruk, yakni pria yang memiliki bekas luka di sekitar matanya, namanya Jan yang paling mudah dari 6 tentara tersebut dan paling brutal di antara yang lain. Dengan keahlian bertempur Jan dan kelima temannya pun merampok sebuah rumah untuk beberapa dolar dan hasilnya, yang jika dibagi 6 tidaklah cukup hanya menyisakan beberapa ikat dolar saja itu sangatlah sedikit. Untuk itu, pemimpin mereka berinisiatif untuk melakukan aksi yang jauh lebih menguntungkan yaitu merampok uang yang dibawa oleh mobil lapis baja, dan kemudian mereka beli peralatan dari hasil perampokan mereka sebelumnya. Dan dibantu orang dalam teman si pemimpin mereka, siapakah orang dalam ini nanti teman-teman tahu sendiri. Tapi yang menarik adalah Anda akan sangat dibuat emosi kepada si Jan ini karena alasan dia membunuh anaknya Petruk sangat di luar dugaan. Karena awalnya salah satu penjaga Portico memberontak, sehingga dan dengan brutal membunuh mereka berdua dan anak Petruk yang gak tahu apa-apa ikut juga jadi korban. Dan kembali ke waktu sekarang, di mana kita bisa melihat Jan dan kelima temannya sudah hidup berkecukupan dan sejahtera berkat uang hasil rampokan tadi, tapi di mana sang pemimpin ternyata tidak cukup puas dengan hasil itu dia ingin mendapatkan uang yang lebih banyak lagi, dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya mereka berencana untuk merampok langsung dari tempat penyimpanan uang dan juga dibantu alias orang dalam yang masih tidak diketahui siapa orangnya. Mereka berenam sangat bersemangat untuk melakukan aksi tersebut. The Depot. Kita kembali ke Petruk dan Bull yang tengah dalam perjalanan mengantar uang di mana Bull tiba-tiba menawarkan sebuah tawaran menarik untuk mendapatkan uang yang lebih banyak daripada gaji mereka. Di mana kita dikejutkan sebuah fakta bahwa orang dalam yang selama ini ikut andil dalam perampokan itu adalah Bull sendiri. Tapi Petruk mampu mengendalikan emosinya untuk mengetahui siapa yang telah menembak anaknya yang dalam rencana perampokan tersebut, dan Petruk ikut serta dengan Bull untuk membantu misi perampok ke depo tersebut. Yeah. We have a deal.
Dan Bull memberitahu kepada Jen dan kelima teman bahwa Petruk ikut bergabung dalam perampokan itu. Mereka pun pergi ke lokasi yang telah ditentukan di mana para perampok itu akan bersembunyi di dalam mobil sehingga mereka semua bisa masuk dengan mudah ke dalam depo dan dengan mudah menjalankan aksinya untuk mengambil semua uang langsung dari dalam depo. Sesampainya di depot, mereka mengikat Petruk menjadi sandera sebagai jaminan mereka keluar dari sana hidup-hidup. Bull sendiri juga menjadi sandera, dan meminta rekan-rekannya yang lain untuk menyerahkan dirinya, di mana para penjaga tersebut justru melakukan perlawanan sehingga terjadi baku tembak yang cukup mematikan. Pada saat para perampok sedang memasukkan uang ke dalam mobil dan adu tembak, disitulah waktu yang tepat untuk Petruk bergerak di mana dia dengan gagahnya melumpuhkan salah satu perampok dan saat membuka topengnya tidak ada bekas luka di wajahnya. Di situ sadar bahwa bukan dia perampok yang dia cari. Setelah menyelamatkan Dev dan atasannya, Petruk menyamar sebagai salah satu dari mereka dan berhasil melumpuhkan 4 perampok yang lainnya. Kemudian Petruk memasukkan sebuah ponsel ke dalam salah satu tas berisi uang tersebut agar bisa dilacak apabila perampok yang tersisa berhasil keluar dan melarikan diri. Jan dan pemimpinnya yang tersisa Bull membantu mereka berdua dengan menembak semua rekan-rekan penjagaan yang tersisa. Pada saat Petruk akan menembak kedua perampok yang tersisa, Bull langsung memberondong dia dengan senjata yang dimilikinya. Dan sesuai arahan sang pemimpin, mereka bertiga pun berhasil kabur dari Vertigo dan di mana kita bisa melihat sang pemimpin mengalami pendarahan akibat terkena tembakan saat kejadian tadi dan memiliki firasat buruk terhadap si Jan yang akan meninggalkannya. Pemimpin pun berniat membunuhnya karena kondisinya yang sangat buruk sekali, justru dia harus tewas oleh si Jan anak buahnya sendiri. Tinggallah Jan dan Bullet, mereka berdua pun tetap dalam rencana awal untuk memindahkan semua uangnya ke dalam mobil lain. Pada saat Bull sedang lengah, Jan langsung menodongkan senjata dan menembaknya sehingga membuat si Bull tewas saat itu juga. Janlah orang terakhir yang tersisa dan telah sampai di apartemen dengan semua uangnya. Tiba-tiba telepon berdering dari dalam salah satu tas berisi uang tersebut. Dan ponsel diambil oleh si Jan. Kita akan sangat-sangat terkejut melihat Petruk masih hidup. Petruk selamat karena baju pelindung yang dipakainya dan berpura-pura tewas yang saat kejadian tadi, dan itu memang sudah merencanakannya untuk menemui si Jan secara langsung. Petruk memberikan Jan autopsi kematian anaknya, di mana itu bermaksud untuk membunuh Jan dengan cara kematian yang hampir mirip dengan yang dialami oleh anaknya, dan Petruk mulai menebak bagian hati, kemudian paru-paru, lalu bagian limpa dan terakhir jantung, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh anaknya dirasakan pula oleh si Jan. Setelah semua selesai, sang pemimpin FBI datang dan langsung mengambil alih apa yang ada sana. Petruk langsung pergi dengan dijemput anak buahnya, yaitu Mac. Ending yang sangat memberontakan, banyak adegan yang seru kami potong, teman-teman bisa nonton langsung untuk full adegannya. Pesan yang bisa kita ambil, jangan terlalu serakah dengan apa sudah kita dapatkan. Terima kasih telah berkunjung.